Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Veronica dan teman-teman sekalian. Di sini saya Putri Amelia dengan nomor NIM 432231100048, Prodi S1 Akuntansi, izin mempresentasikan tugas besar saya untuk mata kuliah Matematika Bisnis dengan materi ketujuh yaitu amortisasi utang dan dana pelunasan. Amortisasi utang. Amortisasi utang artinya pelunasan utang baik dengan jumlah yang sama atau tidak dan dengan menggunakan interval cicilan yang sama ataupun berbeda. Pada bab ini, besar pembayaran tiap interval yang selalu sama adalah tetap. Pokok utang merupakan nilai sekarang dari pembayaran yang sama pada setiap periode atau anuitas. Untuk dapat melunasi utang, besarnya pembayaran yang dilakukan pada setiap periode harus terdiri atas bunga dan pokok utang. Baik debitur ataupun kreditur perlu untuk mengetahui sisa utang yang harus masih dibayarkan atau saldo utang pada waktu-waktu tertentu. Saldo utang merupakan nilai diskonto dari jumlah utang yang masih belum dibayar. Dari angsuran yang dilakukan, hanya sebagian yang merupakan pelunasan pokok atau amortisasi utang dan sisanya adalah untuk pembayaran bunga. Tabel amortisasi digunakan untuk mengetahui secara akurat berapa pelunasan pokok yang dilakukan dan pembayaran bunga dari setiap angsuran. Di sini ada contoh. Seorang eksekutif muda pada tanggal 1 April 2001 memutuskan untuk membeli sebuah rumah seharga 400 juta dengan membayar uang muka senilai 100 juta dan sisanya dengan kredit kepemilikan rumah atau diangsur dengan KPR dengan sebuah bank dengan bunga 18% per tahun dan angsuran sebesar Rp7.618.028,23 selama 60 bulan. Jika pada 1 April 2004 eksekutif itu ingin melunasi kreditnya, berapa jumlah yang harus dia bayarkan? Dengan menggunakan tabel schedule amortisasi anuitas biasa terdapat periode dari 0 sampai ke 60, lalu ada besar angsuran yang sama dari angsuran pertama sampai ke 60, lalu ada jumlah amortisasi, lalu ada jumlah bunga dan juga saldo hutang. Dengan meneruskan schedule amortisasi hingga periode ke-36, kita akan mendapatkan bahwa yang harus dibayar jika KPR ingin dilunasi pada 1 April 2004 yaitu sebesar Rp155.592.193,5. Lalu ada cara dua, dengan persamaan nilai sekarang dari anuitas biasa dengan angsuran sebesar Rp7.618.028,23 sebanyak 24 periode dengan I atau bunga sama dengan 1,5% per bulan. Maka kita menggunakan rumus present value yaitu PV sama dengan 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah I atau bunga, lalu dipangkatkan dengan minus N atau banyaknya periode dikali A dibagi dengan I atau bunga. Maka PV sama dengan 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah 0,015 dikali pangkat min 24 dibagi 0,015 dikali Rp7.618.028,23. Maka PV-nya adalah 152.592.193 rupiah, 5 sen. Atau saldo KPR
per 1 April 2004. Jika eksekutif muda tersebut harus membayar Rp152.592.193,5 untuk pelunasan kreditnya per 1 April 2004. Amortisasi utang untuk anuitas di muka. Penyusunan skedul amortisasi utang untuk anuitas di muka pada dasarnya sama dengan anuitas biasa, kecuali untuk periode pertama. Contoh, sebuah notebook dijual dengan harga tunai 15 juta, atau dengan dikali 5 kali angsuran bulanan mulai hari transaksi dengan menggunakan angsuran 12 kali 30%. Buatlah skedul amortisasi utang secara lengkap. Diketahui present value-nya adalah 15 juta. N-nya adalah 5 kali atau periode cicilannya. Lalu I-nya itu adalah bunganya. 2,5% atau sama dengan 0,025. Maka dengan rumus tersebut akan dihasilkan amortisasi utangnya yaitu sebesar 3.149.954,064 sen. Berikut adalah tabel amortisasi dari perhitungan pembelian notebook yang tadi. Pembiayaan kembali pinjaman atau refinancing loan. Pada saat bunga pasar turun, seorang debitur dapat mempertimbangkan pinjaman baru dengan bunga lebih rendah untuk melunasi pinjaman lama yang berbunga lebih tinggi. Contohnya, King Aragorn meminjam 400 juta dari Bank Gondor untuk membeli sebuah rumah. Pinjaman itu akan dilunasi selama 15 tahun dicicil bulanan dengan bunga tetap 21% per tahun. Setelah melakukan pembayaran tepat 2 tahun, King Aragorn melihat tingkat bunga pinjaman di pasar telah turun menjadi 15% per tahun, sehingga ia berminat untuk melunasi pinjaman yang berbunga 21% per tahun dengan pinjaman baru berbunga 15% per tahun. Namun, Bank Gondor hanya menyetujui pelunasan lebih cepat jika King Aragorn bersedia membayar denda sebanyak 18 kali angsuran bulanan. Keputusan apa yang sebaiknya diambil oleh King Aragorn? Jawab, besar angsuran per bulan A sama dengan PV per 1 dikurangi dalam kurung 1 plus I dikali pangkat minus N dibagi I. Sama dengan 400 juta dibagi 1 per 1 ditambah 0,07175 dikali pangkat minus 180 dibagi 0,0175. A sama dengan 7.329.449,08%. Denda pelunasan lebih cepat yaitu sebanyak 18 kali dikali 7.329.449,08% sama dengan 113.883,44 sen. Saldo pinjaman setelah 24 kali angsuran yaitu dengan present value sama dengan 1
dikurangi dalam kurung 1 ditambah 0,0175 dikali pangkat minus 156 dibagi 0,0175 dikali 7.322.449,08 sen, maka present value-nya adalah 390.484.200,1 sen. Lalu besar pinjaman yang harus diperoleh untuk pelunasan, yaitu dijumlahkan 134.883,44 sen ditambah 390.484.200,1 sen sama dengan 522.288.283 rupiah, 54 sen. Selanjutnya, dengan bunga 15% per tahun, kita menghitung angsuran bulanan selama 13 tahun jika pinjaman baru ini jadi dilakukan adalah 522 juta sekian. A sama dengan 522.288.283 rupiah 54 sen dibagi 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah 0,0125 dikali pangkat minus 156 dibagi 0,0125, maka A atau anuitas sama dengan 7.626.910 rupiah, 33 sen. Lalu kita bandingkan angsuran bulanan dari pinjaman baru dengan angsuran bulanan pinjaman lama. Karena angsuran pinjaman lama lebih rendah, maka sebaiknya King Argon tidak melakukan pinjaman yang baru. Dana pelunasan atau sinking fund, yaitu merupakan pengumpulan dana secara terencana melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama untuk memperoleh sejumlah uang yang cukup besar pada periode tertentu. Contohnya yaitu PT Protaniaga mengelola sebuah gedung apartemen dengan total 150 kamar. Manajemen perusahaan memperkirakan adanya kebutuhan untuk melakukan pengecatan ulang gedung bagian luar dan lorong serta penggantian semua karpet yang ada untuk 5 tahun lagi. Biaya semua kegiatan itu sekitar 2 miliar. Jika manajemen PT Protaniaga memutuskan untuk membentuk dana pelunasan untuk tujuan ini, berapa besar setoran bulanan selama 5 tahun jika bisa memperoleh bunga sebesar 6% per tahun? Maka diketahui future value-nya adalah 2 miliar and periodenya adalah 5 dikali 12 atau sebanyak 60 periode. I atau bunganya yaitu sebanyak 6% per tahun dibagi 12. Maka bunga per bulannya adalah 0,5% atau 0,05. Maka menggunakan rumus anuitas, yaitu future value dibagi dalam kurung 1 ditambah bunga dikali pangkat periode dikurangi 1 dibagi bunga, A sama dengan 2 miliar sebagai future value dibagi 1 ditambah 0,005 dikali pangkat 60 periodenya, lalu dikurangi 1 dibagi bunganya yaitu 0,005. Maka anuitasnya adalah 28.665.603 rupiah.
Lalu selanjutnya ada metode dana pelunasan untuk pelunasan utang. Pengumpulan dana dengan tujuan pelunasan hutang. Contohnya adalah sebuah pinjaman sebesar 500 juta akan jatuh tempo pada 4 tahun lagi dan harus dibayarkan dengan metode dana pelunasan. Jika peminjam itu berbunga sederhana atau simple interest sebanyak 9% per tahun, dibayarkan setiap 6 bulan dan pembayaran dana pelunasan dapat memperoleh bunga sebanyak 8% per tahun, dihitung triwulan. Maka, diminta, 1 menghitung jumlah pembayaran tahunan, lalu yang kedua menghitung jumlah dana pelunasan setelah 2 tahun, lalu yang ketiga nilai buku pinjaman setelah 2 tahun. Maka untuk perhitungan yang A, anuitas untuk dana pelunasan menggunakan rumus anuitas yaitu 500 juta dibagi 1 ditambah bunga 0,02 dikali periode yaitu 16 dikurangi 1 dibagi bunga 0,02. Maka anuitas untuk dana pelunasannya adalah 26.825.062 rupiah, 94 sen. Jumlah untuk dana pelunasan dalam 1 tahun anuitas yang tadi dikali 4, maka hasilnya adalah 107.300.251 rupiah, 8 sen. Jumlah untuk pembayaran bunga dalam 1 tahun yaitu 2 dikali 9% dibagi 2 dikali 500 juta, maka hasilnya adalah 45 juta dalam 1 tahun. Jadi jumlah pembayaran tahunannya adalah anuitas dana pelunasan dalam 1 tahun ditambah dengan bunga 1 tahun, 107.300.251 rupiah, 8 sen ditambah 45 juta. Maka jumlah pembayaran tahunannya adalah 152.300.251 rupiah, 8 sen. Perhitungan yang B yaitu menggunakan rumus future value. Future value sama dengan dalam kurung 1 ditambah bunga 0,02 dikali N periode yaitu pangkat 8 dikurangi 1 dibagi bunga 0,02 dikali anuitas dana pelunasan yaitu 26.825.062 rupiah, 94 sen, maka future value-nya adalah 230.238.685 rupiah. Dan nilai buku pinjaman yaitu nilai pokok hutang dikurangi jumlah dana pelunasan yaitu 500 juta dikurangi 230.238.685 rupiah, maka hasilnya adalah 296.761.315 rupiah. Perbandingan metode amortisasi dan dana pelunasan. Dengan contoh, sebuah perusahaan yang sedang berkembang merencanakan untuk meminjam sebesar 1 miliar rupiah selama 5 tahun dari bank. Bank Vendor bersedia memberikan pinjaman dengan bunga 21% per tahun dengan angsuran setiap 6 bulan sekali. Bank lain yaitu Bank Slytherin bersedia memberikan pinjaman dengan bunga sederhana yang lebih kecil sebanyak atau sejumlah 19% per tahun dibayarkan setiap 6 bulan. Tetapi dengan syarat perusahaan itu melakukan setoran untuk sinking fund dalam bank itu dengan bunga 14% per tahun, diperhitungkan setiap 6 bulan. Maka diminta untuk menentukan
menentukan alternatif mana yang sebaiknya dipilih. Lalu yang kedua, berapa penghematan yang bisa dilakukan setiap semesternya? Jawab, jika alternatif pertama yang digunakan, besar angsuran per 6 bulan adalah A sama dengan, 1 miliar dibagi dalam kurung 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah I atau bunga 0,105 dikali pangkat min 10 sebagai periode dibagi bunga 0,105. Maka hasilnya adalah Rp166.257.320,6. Jika alternatif kedua yang digunakan, besar pembayaran bunga setiap 6 bulan adalah 6 dibagi 12 dikali 19% dikali 1 miliar, maka hasilnya adalah 95 juta. Besar anuitas untuk dana pelunasan adalah A sama dengan future value 1 miliar dibagi 1 ditambah bunga 0,07 dikali periode pangkat 10 dibagi 1 dibagi lagi dengan bunga 0,07, maka hasilnya adalah Rp72.377.502,7 Total pembayaran semesteran untuk alternatif kedua adalah 95 juta ditambah dengan eh, besar anuitas dana pelunasan Rp3.377.502,7 sama dengan Rp167.377.502,7. Jadi pinjaman yang harus diambil adalah dari bank Gryffindor karena lebih murah. Lalu untuk perhitungan yang B, besar penghematan per semester adalah besar perhitungan bank yang kedua, yaitu Rp167.377.502,7 dikurangi dengan perhitungan dari Bank Gryffindor, yaitu Rp166.257.320,6, maka penghematannya adalah 1.120.182,1 Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.